Baik, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Merekonstruksi Informasi tentang Masyarakat dan Kebudayaan Melalui Sistem Pendidikan di Indonesia. Nah, untuk materi yang pertama, merekonstruksi informasi tentang masyarakat dan kebudayaan melalui sistem pendidikan di sekolah. Materi yang kedua, misi pendidikan persekolahan. Dan materi yang ketiga yaitu sekolah sebagai sarana rekonstruksi masyarakat. Dan materi yang terakhir, paradigma pendidikan, pengaruh eksternal dan internal dalam pengelolaan pendidikan. Langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, mengenai merekonstruksi informasi tentang masyarakat dan kebudayaan melalui sistem pendidikan di sekolah. Nah, proses pendidikan yang berfungsi merekonstruksi kebudayaan adalah proses pendidikan yang memungkinkan peserta didik mampu memberi makna atau meaning terhadap lingkungan atau dunia kehidupan. Selama ini, apa yang dipahami dan dimengerti anak didik tentang dunia kehidupan? Realitas sosial adalah arti yang diberikan oleh pendidik atau guru. Pendidik atau gurulah yang memaksakan arti tentang kehidupan dan realitas kepada peserta didik. Dan materi yang kedua, misi pendidikan persekolahan. Seperti yang diketahui, misi pendidikan lembaga sekolah ada 3, yaitu yang pertama, pendidikan kepribadian, kedua, pendidikan kewarganegaraan, dan yang ketiga, pendidikan intelektual. Nah, apa sih yang dimaksud dari ketiga misi pendidikan lembaga ini? Yaitu yang pertama, dalam hal pendidikan kepribadian sekolah membantu dan bekerja sama dengan keluarga dan lembaga agama. Yang kedua, dalam hal pendidikan kewarganegaraan, sekolah bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintahan dan masyarakat. Dan yang ketiga, dalam hal pendidikan intelektual, sekolah melakukan sendiri walaupun memperoleh bantuan dari lembaga lain. Sebab, misi pendidikan intelektual adalah kekhususan sekolah. Misi pendidikan intelektual tersebut dilakukan secara berangkai sejak pembelajar memasuki taman kanak-kanak sampai pendidikan tinggi. Untuk materi selanjutnya yaitu sekolah sebagai sarana rekonstruksi masyarakat. Peranan sekolah dalam merekonstruksi masyarakat berarti sekolah merekonstruksi berbagai tata nilai yang telah ada dalam masyarakat, yang oleh Malinowski disebutkan sebagai upaya mengembangkan kebudayaan. Ada 7 sistem nilai atau kebudayaan secara universal dikembangkan, yaitu yang pertama bahasa. Nah, bahasa merupakan sarana utama untuk berkomunikasi dan berinteraksi dalam masyarakat. Setiap kelompok budaya memiliki bahasa yang unik dan berperan penting dalam membangun tradisi budaya dan mewariskannya kepada generasi selanjutnya. Kedua, yaitu sistem teknologi. Nah, maksudnya itu bahwa sistem teknologi memiliki kemampuan dalam mengembangkan dan memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya yaitu peralatan seperti nelayan, yaitu jaring, jala, dan perahu. Dan yang ketiga yaitu sistem mata pencarian hidup dan ekonomi. Nah, sistem mata pencarian dan ekonomi ini yaitu masyarakat bisa memenuhi kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah konsep marosok yang diterapkan orang Minangkabau sebagai tawar-menawar dengan gerakan tangan di bawah sarung atau topi. Yang keempat yaitu organisasional. Nah, maksudnya di sini yaitu struktur masyarakat yang membentuk hierarki dan aturan-aturan sosial. Nah, organisasi sosial berperan dalam membentuk hubungan kekerabatan dan struktur masyarakat. Dan yang ke-6 yaitu sistem pengetahuan. Nah, maksudnya di sini sistem pengetahuan yaitu tentang pemahaman dan pengetahuan yang berkembang di tengah masyarakat. Contohnya adalah gagasan mengenai arsitektur rumah adat yang melahirkan suatu kebudayaan. Dan yang ketujuh yaitu religi.
Nah, sistem religi ini itu merupakan kepercayaan, praktik, dan ritual spiritual yang dianut oleh masyarakat. Contohnya adalah upacara keagamaan dan benda-benda suci. Dan yang terakhir yaitu kesenian. Nah, kesenian ini merupakan hasil ekspresi manusia yang dituangkan dalam seni seperti kerajinan tangan, alat musik, tari-tarian, dan lain-lain. Nah, itulah 7 sistem nilai atau kebudayaan yang secara universal dikembangkan di masyarakat. Selanjutnya kita masuk kepada materi paradigma pendidikan atau pembelajaran. Nah, apa sih itu paradigma pendidikan? Yaitu paradigma pendidikan adalah suatu cara pandang dan pemikiran teoritis yang mendasar tentang pendidikan. Nah, pada pembahasan kali ini tentang paradigma pendidikan atau pembelajaran sudah dijelaskan mengenai yaitu munculnya berbagai perilaku yang tidak terpuji baik pembelajar maupun masyarakat terdidik lainnya. Akhir-akhir ini menunjukkan pendidikan dan pembelajaran yang diberikan belum mampu menyentuh pribadi dan watak anak bangsa. Terkesan pembentukan pola berpikir anak, apalagi pada pembentukan konstan personal cenderung membuat anak terbelenggu. Hal ini disebabkan karena pendidikan di Indonesia dewasa ini masih menggunakan paradigma lama. Oleh Johar disebutkan ada 10, yaitu yang pertama, mengenai analisis pengubahan pendidikan untuk merekonstruksi masyarakat tentang pendidikan sekarang dan yang harus diubah. Pertama, proses pembelengguan harus diubah menjadi proses pembebasan. Kedua, proses pembodohan harus diubah menjadi proses pencerdasan. Ketiga, proses perampasan hak harus diubah menjadi proses penjunjungan tinggi hak. Keempat, proses pengebirin potensi harus diubah menjadi proses pemberdayaan potensi. Yang kelima, proses pengekangan wawasan harus diubah menjadi proses penyatuan wawasan. Yang keenam yaitu wahana desintegrasi harus diubah menjadi proses wahana pemersatu. Yang ketujuh, hasilnya otoriter harus diubah menjadi hasilnya demokratis. Yang kedelapan, lahir manusia apatis harus diubah menjadi melahirkan manusia peduli. Yang kesembilan, lahirkan tindak kekerasan harus diubah menjadi hasilnya cinta damai. Dan yang terakhir, hanya berlangsung di sekolah harus diubah menjadi berlangsung di mana-mana. Nah, itulah beberapa poin paradigma pendidikan atau pembelajaran menurut Johar. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi pengaruh eksternal dan internal dalam pengaruh pendidikan. Nah, penyelenggaraan pendidikan nasional dilaksanakan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Paling tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Nah, apa sih maksudnya faktor eksternal dan internal? Yaitu faktor eksternal dimaksud adalah adanya perkembangan dunia yang global yang berlaku dalam dasawarsa ini. Sedangkan pengaruh internal adalah pengaruh kebudayaan dan kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut akan berpengaruh pada pembentukan watak dan kreativitas anak bangsa. Nah, pada materi ini ada analisis strategi Trikong dimaksud dapat dilukiskan sebagai berikut. Ada 3 poin nih. Yang pertama, konvergen, konsentris, dan kontinuitas. Yang pertama, konvergen. Maksudnya, agar pendidikan di Indonesia dapat berkembang dengan baik, dapat setara dengan kualitas pendidikan negara-negara maju, maka sebaiknya ada adopsi nilai yang dipinjam dari budaya barat, meskipun demikian perlu diadakan filter penggunaannya. Yang kedua, konsentris. Nah, maksudnya ini bahwa untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia haruslah bertolak dari kebudayaan yang mengindonesia.
Yang ketiga yaitu kontinuitas. Maksudnya bahwa pendidikan Indonesia haruslah dilakukan secara terus-menerus. Nah, masuklah kepada kesimpulan pada materi kali ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu bahwa mengenai merekonstruksi masyarakat dan kebudayaan melalui pengubahan sistem pendidikan di persekolahan adalah bahwa pendidikan memiliki peran krusial dalam membentuk dan memperbaiki nilai-nilai budaya serta sosial dalam masyarakat. Dan sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga sebagai lembaga yang dapat menciptakan interaksi sosial yang positif dan membangun karakter siswa. Itulah pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan ucapan maupun dari perkataan, mohon dimaafkan.